1, 2, 3. Nah lihat, ini nyalanya cuma di pematik doang. Yang mempunyai permasalahan kayak gini ya, dicetrek-cetrek ini berapa kali tetap gak nyala. Tenang, jangan khawatir, jangan panik. Lihat, ini gak mau nyamber gek ke pematiknya, ke burner kompornya ya, cuman nyala di sini. Nah ini permasalahannya, saya di sini akan kasih tahu. Tenang, jangan khawatir. Seperti biasa kita copot dulu ya selongsong kompor. Mana yang harus dibuka? Nah, jadi kalau misalkan ke burner kompor gak nyamber-nyamber, yang kalian harus lakukan ya. Nah, ini buka, gek. Coba sini. Nah, jadi yang dibuka itu, lihat, di sini ada baut, gek. Nah, ini dibuka ya. Contoh kayak gini. Ini ilmu lagi buat kalian ya. Copot dulu, gek. Nah ya, ini awas lubang ini harus bersih ya. Dan yang kedua yang paling utama, nah ini gek ya, yang tadi nyalanya cuma di pematik kompor doang. Coba ini bersihin, gek. Nah ya, nah ini harus bersih. Lubang-lubang kecil ini harus bersih, gek. Tuh, lakukan cara ini dengan menggunakan jarum pentul, gek, kayak gini ya. Tuh, supaya penyumbatannya ini bisa keluar. Nah ya, ini untuk yang mempunyai kompor 2 tungku. Lalu yang kalian harus lakukan, bila mana ini udah dibuka, coba cetrekin, gek, supaya kotoran dari sini tuh keluar. Bentar ya. Nah, gasnya kan besar. Nah, otomatis kotoran juga ini pasti ke bawah, gek. Kali lagi. Nah ya, kita coba langsung sekarang pasangin. Bila mana udah bersih ya, kita langsung pasang aja. Nah, cara pemasangannya harus minggir kayak gini, gek. Ya, yang lubang kecil ini harus kayak gini. Posisi sama kayak ini ya, ngadepnya ke depan. Nah, kita pasang. Kita tes langsung sekarang ya. Nah, ini udah pas ya. Lihat, yang lubangnya jangan sampai ngadep ke atas, tapi ke pinggir kayak gini, gek. Nice ya. Oke, kita langsung pasang dan kita langsung coba apakah cara ini berhasil ya. Kalau misalkan berhasil, ini ilmu buat kalian semua ya. Oke. Nice. Pasang dulu selongsong kompornya. Kita tes sama-sama. Mudah-mudahan cara ini berhasil dan bisa membantu keluhan kalian ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah. Oke, gek, ini kedatangan tamu. Perhatikan api kompornya ini sangat kecil sekali. Pasti masak juga berjam-jam ya. Tuh, sekali lagi. Ya. Yang mempunyai keluhan kayak gini, jangan pernah khawatir, jangan panik. Saya akan kasih tutorialnya, oke? Seperti biasa, gek, selongsong kompornya kita buka dulu. Yang kalian harus siapkan apa? Bukan uang ya, tapi cukup dengan jarum pentul kayak gini, gek. Nah, ya, caranya gimana? Makanya perhatikan ya, ini saya sering sekali menjelaskan bahwa yang mempunyai api kompor kecil cukup menyediakan jarum pentul kayak gini, gek. Nah, terus perhatikan. Di jalur selongsong kompor itu ada bolong kecil kayak gini, gek. Tuh ya. Ini biasanya ada penyumbatan. Nyalain dulu kompornya, gek, kayak gini ya. Sebelum ditusuk sama jarum pentul, kompornya harus nyala kayak gini. Nah, suruh nyala, biarin, jangan dimatiin. Terus yang kalian harus lakukan apa, gek? Ya. Nah, ininya ditusuk, gek. Supaya gasnya itu keluar. Lakukan cara ini ya. Supaya kotorannya itu menghilang, gek ya. Insya Allah kalau misalkan udah melakukan cara ini, apinya juga ini pasti besar kembali. Kalau nggak percaya, oke, sekarang kita langsung tes.
Jangan sampai di skip-skip ya. Ini ilmu buat kalian semua. Jadi berapa kali saya mau jelaskan, kalau misalkan nggak dipakai cara ini tetap kecil gek ya. Nah perhatikan ya. Kita langsung tes sekarang, nggak usah di skip-skip ya. Jadi ini ilmu untuk kalian semua. Lihat, perhatikan. Kita langsung tes, pasti apinya besar sekali gek. Bismillahirrohmanirrohim. Nice. Percaya nggak gek ya? Ini asli real ilmu gratis buat kalian semua ya. Lakukan bila mana mempunyai api kompor kecil kayak barusan. Oke? Terima kasih. Kompor kalian bunyi kayak gini, lihat ya. Dimatikan berbunyi blep. Oke, sekali lagi. Dimatikan berbunyi. Ya, tenang jangan khawatir, banyak sekali yang keluhan kayak gini. Bila mana burner kompornya udah parah, gek, ini gak bakalan nyala, pasti langsung mati lagi ya. Itu yang udah parah. Bila mana kalian mempunyai keluhan kompor kayak gini, setiap mau nyala kompor, terus kalau dimatikan berbunyi bleb. Ini sangat gampang sekali, gek. Sering kali saya buat tutorial kayak gini, tapi masih banyak yang bertanya, bila mana ada keluhan lama-lama dipakai, lagi nyala, terus mati sendiri, itu bisa diakibatkan dari burner kompor, gek. Ya. Dan yang kedua, yang parahnya lagi nggak kelihatan retak-retak, itu bisa mengakibatkan api ke bawah, gek. Rata-rata api bisa ke bawah ya, itu yang diakibatkan dari burner kompor yang retak. Ya, saya akan jelaskan semuanya di sini. Sekali lagi, bila mana api berbunyi terus dimatikan berbunyi bleb, atau misalkan api turun ke bawah, itu bisa diakibatkan satu dari selongsong kompor, kedua dari burner kompor, gek. Coba kita tes ya, burner kompor kita ganti, gek. Apakah masih berbunyi atau misalkan tidak? Perhatikan ya, kita ganti. Nice, ya. Ini api juga normal, gak berbunyi atau gak berbunyi dimatikan bleb. Coba tes. Aman, ya. Sekali lagi. Nah, normal dimatikan gak berbunyi bleb. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Bila mana konten ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman kalian.